Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Nababan, NPM 222510064. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan program saya yang akan saya gunakan pada skripsi saya yang berjudul Klasifikasi Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan FSGA pada BBPSDMP Kominfo Medan dengan menggunakan metode DBScan. Pertama-tama saya akan menunjukkan data set yang saya gunakan. Data set berasal dari hasil survei yang dilakukan pihak BBPSDMP Kominfo Medan. Berikut adalah data setnya. Data set meliputi 4 aspek, yaitu aspek materi, panitia, tempat, dan konsumsi. Kita beralih ke programnya. Untuk programnya saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code dan bahasa pemrograman Python. Beberapa library dan fungsi yang saya gunakan meliputi import array, berfungsi untuk pustaka Python untuk mencocokkan pola teks yang akan kita gunakan. Biasanya kita gunakan untuk tahap cleaning, seperti membersihkan tanda baca dan angka-angka. Selanjutnya, from sklearn future extraction text import atau TF-IDF kita gunakan untuk mengubah data teks menjadi bentuk matriks. Ini tadi import pandas PD kita gunakan untuk menganalisis dan membaca data Excel. From collection import counter kita library yang berguna untuk menghitung frekuensi data. From sklearn matrix import silhouette dan import DBScan, library yang akan kita gunakan untuk memanggil algoritma DBScan, dan silhouette score kita gunakan menjadi evaluasi. Kita menggunakan evaluasi untuk mengukur seberapa baik kualitas kelompok klaster yang dihasilkan. Selanjutnya, library from Sastrawi, pustaka khusus bahasa Indonesia untuk kita gunakan seperti mengubah imbuhan menjadi kata dasar. Selanjutnya, import matplotlib kita gunakan untuk pustaka yang kita gunakan untuk membuat grafik 2D. Di sini kita akan membuat grafik bar chart sebagai visualisasi dari 2D cluster yang akan kita hasilkan. Selanjutnya, from word cloud import word cloud, pustaka yang kita gunakan untuk memanggil kata-kata yang berasal dari cluster akan kita bikin menjadi word cloud. Berikut adalah konfigurasi seperti kita memanggil, ini berikut adalah fungsi memanggil data Excel, dataset yang kita gunakan tadi. Bernama data VSGA Kominfo F2, XLSX, dan file hasil ini output yang kita gunakan. Kita akan menghasilkan beberapa output. Nah, seperti yang saya bilang tadi, beberapa output. Output pertama kita akan menghasilkan output berformat Excel. Di dalam format Excel ini akan berisi klaster-klaster yang kita hasilkan tadi menggunakan DBScan dan beberapa keterangannya. Output kedua, grafik tadi yang bar chart 2D untuk melihat distribusi data-data cluster. Selanjutnya word cloud
Ini output word cloud untuk melihat perwakilan kata-kata apa dari setiap klasternya. Selanjutnya ada steamer. Steamer ini kita gunakan untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya, seperti berlari, lari, dan memakan, makan. Uh, Selanjutnya stop word. Stop word itu menghapus kata yang nggak punya arti penting, tujuannya untuk fokus ke kata inti atau hemat komputasi. Berikut adalah kamus stop word yang sudah kita custom beberapa. Selanjutnya normalisasi dan replace list. Untuk mengganti kata seperti ini, tidak ada kritik dan saran menjadi puas, tidak ada kritik menjadi puas. Berikut fungsi cleaning. Berikut adalah fungsi cleaning tadi, berfungsi untuk membersihkan teks dari sampah biar datanya menjadi lebih rapi lagi. Tadi kita memiliki parameter untuk algoritma DB-scan-nya. Berikut parameternya tadi. Untuk parameter epsilonnya kita memakai 0,60 dan min samplesnya di 3. Dan matriksnya matriks kosen. Epsilon ini adalah jarak maksimum antara dua titik agar dianggap menjadi tetangga. Sedangkan untuk main samples adalah jumlah minimum titik di dalam suatu radius epsilon agar titik itu disebut sebagai core point. Sedangkan matriks kosen ini digunakan untuk mengukur seberapa dekat angka data dari satu ke angka data yang lainnya. Lanjut, ini tadi cleaning, baru label cluster. Kita menambahkan beberapa kamus-kamus agar program ini menjadi lebih pintar mengenali komentar-komentar puas atau saran atau kata kurang puas maksudnya. Selanjutnya berikut adalah header. Selanjutnya kita masuk ke statistik dataset. Statistik dataset ini akan memberitahu seperti berapa jumlah responden, jumlah field, jumlah komentar kosong, dari berbagai aspek seperti materi, panitia, tempat, dan konsumsi tadi. Berikut adalah fungsi-fungsi untuk nantinya seperti fungsi loading, membentuk dataset komentar, next, ya fungsi loading untuk processing, setelah cleaning. Nah, berikut adalah progress future extraction, mengubah teks menjadi basis matrix. Berikut adalah fungsi untuk menampilkan 20 fitur pertama. Ini adalah fungsi clustering DB scan-nya. Di mana tadi epsilonnya kita tadi memakai 0,60 dan min samplesnya di 3.
Next, kita akan masuk ke evaluasi Silhouette Score. Berikut adalah fungsi Silhouette Score yang kita akan gunakan sebagai evaluasi kualitas klaster. Hanya dapat dihitung apabila klaster jumlahnya lebih dari satu. Oleh karena itu, program ini terlebih dahulu memeriksa apakah hasil di Bscan menghasilkan minimal 2 klaster. Apabila syarat tersebut terpenuhi, program menghitung nilai Silhouette Score menggunakan fungsi Silhouette Score dari library scikit-learn. Parameter pertama yaitu X, parameter dataset yang sudah melalui tahap pre-processing dan siap dianalisis. Parameter kedua yaitu parameter labels, yaitu label cluster yang dihasilkan oleh algoritma DBScan. Misalnya data pertama masuk ke cluster 0 atau data kedua masuk ke cluster 1 dan seterusnya. Parameter ketiga yaitu matrix yang digunakan untuk menghitung jarak antar data yaitu Euclidean distance, karena DBScan pada penelitian ini juga menggunakan Euclidean distance. Maka evaluasi Silhouette Score dilakukan menggunakan matrix yang sama. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan hingga 4 angka di belakang koma agar lebih mudah dibaca. Berikut. Apabila hanya terbentuk satu klaster, maka Silhouette Score tidak dapat dihitung karena metode ini membutuhkan minimal 2 klaster untuk membandingkan jarak antar klaster. Next, ini berikut adalah ringkasan antar klaster. Seperti jumlah seperti cluster dan noise. Berikut adalah fungsi cluster, jumlahnya, label, dan top words. Top words ini seperti kata-kata yang sering muncul pada cluster tersebut. Berikut adalah fungsi export Excel karena output pertama kita berbentuk Excel. Yang kedua, output kita tadi visualisasi bar chart. Dan yang terakhir, word cloud. Berikut ringkasan program dan saat kita menjalankan program, ya berikutlah tampilan jika kita menjalankan program. Berikut adalah header, membaca dataset berhasil dibaca. Berikut adalah statistiknya, jumlah responden 444 karena pengisi surveinya ada 444 orang pada 4 aspek, yaitu tadi materi, fasilitas, konsumsi, dan panitia. Terdapat jumlah kolom ada 4 tadi pada dataset, komentar kosong ada 345, komentar validnya ada 1431. Setelah dilakukan cleaning data, tersisa 1203 komentar. Selanjutnya melakukan TF-IDF dengan matriks 1203 dan 444. Berikut adalah 20 fitur pertama. Ada AC, acara, agak panas, agam, dan sebagainya. Berikut adalah hasil clustering di DBScan. DBScan berhasil menghasilkan jumlah cluster. Jumlah clusternya ada 8, jumlah noise-nya ada 96. Distribusi cluster
pada klaster, cluster tidak disebut dengan noise tidak disebut dengan cluster. Minus 1 ini disebut dengan noise, yaitu jumlahnya 96. Cluster pertama berjumlah 1081 data. Cluster kedua berjumlah 5 data, 3 juga 5, ada 3, 4, dan 3 seterusnya. Cluster yang terbentuk selanjutnya dilakukan perhitungan evaluasi Shield-Houghton score dan didapat Shield-Houghton score-nya berjumlah 0,0376. Berikut adalah ringkasan klasternya. Selanjutnya outputnya yang dihasilkan ekspor Excel dan visual grafik, bar chart, dan word cloud. Selanjutnya kita akan berpindah ke output yang sudah dihasilkan. Program akan menghasilkan folder bernama output. Di folder output akan terdapat 3 folder tadi, yaitu Excel, grafik, dan word cloud. Kita akan membuka output Excel-nya. Berikut adalah output pertama. Berikut adalah klasternya. Klaster yang terbentuk ada 8 klaster dan 1 noise. Klaster yang terbentuk langsung diberi label. Klaster pertama puas, klaster kedua juga puas, klaster ketiga puas, 4 puas, 5 puas, dan 3 kritik dan saran. Berikut adalah klaster noise, klaster pertama. Selanjutnya output yang kedua berupa bar chart. Grafik distribusi klaster. Berikut adalah grafik distribusi klaster bar chart-nya. Gunanya untuk menjadi alat visual buat adu jumlah antar kategori. Untuk membandingkan, cocok dipakai untuk melihat mana paling rendah dan mana paling tinggi. Selanjutnya untuk output yang ketiga tadi adalah word cloud. Berikut adalah output word cloud-nya. Gunanya word cloud ini untuk menampilkan kata teks yang paling sering muncul dalam sekumpulan komentar. Semakin besar ukuran katanya, semakin sering kata itu muncul. Secara singkat, word cloud ini sebagai alat visual guna mempermudah kita melihat kata kunci atau tren utama dari teks dengan cepat. Berikutlah tampilan bar chart pada klaster puas, klaster pertama tadi. Berikut adalah noise. Klaster puas selanjutnya puas. Berikut adalah klaster kritik yang lebih meng-highlightkan pada jam pelatihan. Klaster ke-6 pada peralatan dan internet, peralatan fasilitas, dan kritik sarannya kepada konsumsi atau makan. Sekian.